Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, melalui online kita bisa menyampaikan tausiah tentang kisah dakwah Islam di Nusantara, ya, khususnya pada era Wali Songo yang ini jejaknya sampai saat sekarang masih bisa kita rasakan. Jadi kalau kita setback ke belakang tentang masuknya Islam ke Nusantara, itu sangat panjang ceritanya, ya. Tapi yang jelas sejak abad 6 Masehi, tahun 674 Masehi, itu utusan dari dinasti Tang sudah mencatat ada orang Islam dari Tazi, ya, dari Timur Tengah, yang datang ke Jawa, ke kerajaan Kalingga. Ya. Pada saat di Jawa yang berkuasa ratu perempuan bernama Ratu Sima. Tapi setelah penjelasan itu tidak ada data lain yang menyebutkan Islam berkembang secara masif di Jawa. Ya. Sampai kira-kira abad 12 akhir, ketika Marco Polo pulang dari Cina ke Italia lewat laut, ya, Marco Polo singgah di kota pelabuhan Perlak di Aceh. Marco Polo masih mencatat bahwa di kota pelabuhan Perlak sudah ada orang-orang Tionghoa yang beragama Islam. Tetapi penduduk pribumi di Perlak itu masih belum Islam. Ya, jadi Aceh pada masa itu masih belum Islam. Marco Polo menceritakan orang-orang masih memuja pohon-pohon, ya, memuja batu, ya, dan ibadahnya di gua-gua. Ya, itu masih catatan Marco Polo. Bahkan sampai 100 tahun kemudian, ketika Laksamana Cheng Ho melakukan muhibah ke selatan pada zaman dinasti Ming tahun 1405, itu masih mencatat bahwa ketika singgah di pelabuhan Tuban, ya, pelabuhan utamanya Majapahit, Cheng Ho mencatat bertemu dengan orang-orang Tionghoa, ya, semuanya Muslim. Ya. Ketika pelabuhan Gresik didatangi, itu juga Cheng Ho mencatat ada orang-orang Tionghoa beragama Islam. Ya. Termasuk ketika di Surabaya, itu juga orang-orang Tionghoanya sudah beragama Islam. Nah, Cheng Ho 7 kali muhibah ke selatan, yang terakhir tahun 1433. Ya, ketika Cheng Ho sudah berusia tua, dia mengajak seorang juru tulis namanya Ma Huan. Nah, Ma Huan ini mencatat bahwa di kota-kota pelabuhan pantai utara Jawa itu penduduknya ada 3 kelompok. Yang pertama orang-orang Tionghoa, semuanya beragama Islam. Yang kedua orang-orang dari Barat, ya, yaitu ada orang dari Persia dan orang dari Arab Timur Tengah. Mereka juga beragama Islam. Dan yang ketiga menurut catatan Ma Huan adalah penduduk pribumi Jawa. Ya, mereka semua masih belum beragama Islam. Ya, masih memuja batu, pohon-pohon, ibadahnya di gua-gua. Ini
menurut catatan Mahuan. Itu artinya mulai zaman kerajaan Kalingga, ya, tahun 674 sampai tahun 1433, hampir 800 tahun Islam tidak menyebar secara masif di Nusantara, terutama di Jawa. Ya. Baru setelah masa Cheng Hu datang, itu kira-kira 7 tahun lah setelah itu, baru ada rombongan dari negeri Campa, ya, dipimpin Syekh Ibrahim Samarkandi dengan 2 putranya dan 1 keponakannya. Ini yang datang ke Jawa. Ya. Beliau inilah yang kemudian belakangan dikenal sebagai Sunan Ampel. Ya, putranya Syekh Ibrahim Samarkandi, Sunan Ampel. Ya, beliau datang di sini. Itu awal Wali Songo datang. Jadi masih belum menikah, masih muda. Dan beliau adalah keluarga kerajaan Mojopahit. Ya. Itu sebabnya kenapa Sunan Ampel itu diberi gelar Raden, artinya keluarga kerajaan. Ya, bagaimana bisa terjadi? Nah, ini Sunan Ampel rupanya beliau datang membawa bukti-bukti, ya, bahwa beliau adalah keturunan Ratu Tapasi. Ya. Ratu Tapasi itu adalah, ya, adiknya Raja Kertanegara. Ya. Sebagian sumber menyatakan putrinya Raja Kertanegara. Ya. Di mana dalam rangka menyatukan Nusantara, Ratu Tapasi ini dinikahkan dengan Raja Campa, yaitu Jaya Simawarman ketiga. Ya. Itulah kemudian memiliki keturunan-keturunan, ya, di mana salah satu keturunannya adalah Sunan Ampel. Ya. Jadi dengan menyebutkan bahwa beliau adalah keturunan Ratu Tapasi dari Singosari, ya, maka dianggap sebagai keluarga kerajaan Mojopahit karena Mojopahit adalah kelanjutan dari Singosari. Nah, itulah mulai awal, ya, beliau ditetapkan sebagai imam untuk orang-orang yang beragama Islam di Surabaya. Ya, karena sejak zaman Cheng Hu sudah banyak orang Tionghoa yang beragama Islam. Bahkan dalam catatan sejarah, Raja Surabaya waktu itu namanya Aryo Lembusuro, itu sudah Muslim. Ya, seperti juga nanti putrinya dikawin dengan Aryo Tejo dari Tuban, ya, Bandar Tuban, itu juga beragama Islam. Nah, inilah awal-awal dakwah Wali Songo. Ya, jadi lewat keluarga kerajaan. Nah, ada satu yang perlu kita catat dari dakwah yang dilakukan Sunan Ampel pada awal-awal ini. Ya, sebelum ada Wali Songo, karena Wali Songo itu terdiri dari putra-putra dan murid-muridnya Sunan Ampel yang kemudian mereka dakwah bareng-bareng. Ya. Tetapi jangan dibayangkan dakwah zaman dulu seperti dakwah zaman sekarang, ya, memakai lembaga dakwah dan sebagainya, tidak. Ya. Mereka tetap berstatus keluarga kerajaan. Ya. Karena itu di makam-makam Sunan itu selalu ada simbol Surya Mojopahit. Ya, mereka keluarga kerajaan, bukan juru dakwah. Tapi kebijakan-kebijakan beliau inilah yang nanti akan mempengaruhi perkembangan Islam kemudian. Ya. Jadi yang pertama-tama perlu kita pahami, sistem kemasyarakatan yang berlaku pada masa kuno dulu, ya, sampai pada masa zaman Mojopahit. Itu masyarakat terdiri dari 7 lapisan golongan. Golongan yang pertama, ya,
itu ditentukan oleh kedudukan manusia, ya, dalam kaitan dengan keterikatan dengan materi duniawi. Makin kuat seseorang itu ikatannya dengan materi duniawi, dengan kehidupan duniawi, maka posisinya berada paling bawah. Itu sebabnya golongan atas ini ditempati oleh orang-orang yang tidak memiliki hubungan dengan kehidupan duniawi. Itulah para Brahmana. Orang-orang yang tidak memiliki kekayaan duniawi, mereka itu hidup di pertapaan-pertapaan, di hutan-hutan, di gua-gua, ya. Itu hidupnya mengabdi untuk agama. Ini masyarakat nomor 1, ya, yang paling tinggi, yang paling dimuliakan. Kemudian lapisan kedua yaitu golongan para kesatria. Ini adalah golongan masyarakat yang tidak diperbolehkan memiliki kekayaan pribadi, ya. Tetapi karena mereka tugas utamanya, ya, adalah menjalankan dharma untuk ngatur negara, maka kehidupan mereka dijamin oleh negara, dibuatkan rumah oleh negara, diberi upah oleh negara, seterusnya itu. Tapi tidak diperbolehkan punya kekayaan pribadi. Itu lapisan kedua. Kenapa dia masih menikmati kehidupan duniawi? Nah, lapisan yang ketiga itu adalah golongan Waisya, yaitu golongan petani yang tugasnya menumbuhkan makanan untuk penduduk dunia. Ya. Ini kedudukannya sudah rendah. Kenapa? Kalangan petani ini, kalangan Waisya ini sudah kekayaannya berlebih. Mereka punya rumah, ya, punya pekarangan, punya sawah, punya ternak. Ya. Artinya keterikatan dengan duniawi lebih kuat. Di bawah golongan Waisya ini ada golongan Sudra. Ya, ini nanti kita lihat, kita baca di hukum Salokantara itu disebutkan bahwa yang disebut golongan Sudra itu adalah para saudagar, ya, rentenir, orang yang menyewakan perhiasan emas, pakaian, seterusnya, dan kekayaan, itu golongan Sudra. Ini perbedaan sistem warna antara Indonesia dengan India itu di situ. Kalau di Indonesia, kaum Sudra itu justru orang yang kaya raya. Itu kalangan rendah. Saudagar, rentenir itu kalangan rendah. Sudra ini ada golongan Candala. Siapa golongan Candala? Golongan Candala adalah orang-orang yang hidup dari membunuh makhluk. Jadi makhluk lain dibunuh, dia dapat nafkah dari situ. Siapa mereka? Pertama-tama pemburu. Ya, pemburu itu memburu binatang untuk dibunuh dan dijual dagingnya untuk nafkah dia. Nelayan itu masuk kalangan Candala. Ya. Ini tukang jagal itu juga termasuk Candala. Bahkan pejabat negara, ya, yang berstatus singa negara atau singa menggala, yaitu Algojo, itu masuk golongan Candala. Kenapa? Dia dibayar untuk membunuh. Ya. Ini golongan kelima. Ya. Di bawah golongan kelima itu ada golongan keenam. Golongan Tilalan atau golongan Meleca. Siapa golongan ini? Semua orang asing yang tinggal di wilayah Nusantara adalah golongan Meleca. Ini
keunikan yang kita temukan dalam hukum, ya. Kenapa mereka menempatkan orang-orang asing itu sebagai golongan rendah keenam? Karena di dalam pandangan bangsa asing orang Thailand kan orang-orang ini pemuja berhala, ya. Banyak patungnya, banyak. Sementara di sini tidak ada, ya. Agama kuno di sini namanya Kapitayan itu menyembah kekosongan yang di sini, ya. Itu sebabnya ibadahnya di goa dan seterusnya. Tidak boleh ada gambaran-gambaran tentang. Sementara bangsa-bangsa sekitar itu, bangsa luar itu semuanya punya sesembahan, ya. Nah, itu sebabnya kenapa di Nusantara ini yang bisa berkembang itu ajaran Siwa, ya. Siwaisme itu berkembang. Kenapa? Siwaisme itu ada nanti sakala, sakala niskala, niskala. Di mana Tuhan itu pada akhirnya para Siwa itu sudah tidak tergambarkan, ya. Tidak ada patungnya, tidak ada gambarannya tentang sifat-sifat dan bentuk-bentuk Tuhan itu nggak ada sudah. Dia betul-betul mutlak, ya. Begitu juga Buddha yang masuk ke sini itu juga diseleksi, akhirnya apa? Ya, ujungnya ke kaya tadi, ke kehampaan yang tidak terdefinisikan, yang disebutkan Keno-Kino yang apa, ya. Karena itu Borobudur itu Kamadhatu, Rupadhatu, terakhir Arupadhatu. Sudah nggak ada gambaran lagi tentang Tuhan. Jadi betul-betul agama di Nusantara ini tauhid, gitu. Nggak boleh ada penyerupaan dengan makhluk. Itu sebabnya bangsa-bangsa sekitar yang dianggap masih punya berhala-berhala itu digolongkan golongan meleca, orang rendah, tingkat ke-6. Nah, baru nanti ada tingkat 7, itu golongan tuca, yaitu golongan manusia yang sudah terikat dengan kehidupan duniawi, sehari-hari pikirannya duniawi. Itulah golongan penipu, begal, bromocora, maling, rampok, dan sebagainya, paling bawah. Nah, itu sebabnya Islam ketika masuk di sini hambatan besar. Ya. Pertama, saudagar yang masuk, ya. Golongan sudro nggak bakal diterima. Kenapa? Ada larangan dulu, ya. Kaum pedagang, kaum sudra tidak boleh bicara agama. Kenapa? Agama itu sesuatu yang suci. Yang boleh bicara agama hanya golongan Brahmana, ya. Kalau saudagar diberi peluang untuk bicara soal agama, wah itu nanti bisa jadi barang dagangan agama itu untuk kepentingan-kepentingan duniawi. Itu sebabnya hambatan besar. Kenapa sampai hampir 800 tahun nggak bisa diterima di sini? Ya, jadi ada teori yang mengatakan yang menyebarkan Islam itu kaum saudagar. Dalam teori ini nggak benar. Kenapa? Ya, nggak memenuhi syarat untuk menyebarkan agama di sini. Termasuk ketika orang asing, ya. Golongan ke-6, golongan meleca dia, wong Pilalan, ya. Yang di dalam beberapa prasasti, misalnya prasasti Wurudu Kidul, itu orang kalau sudah ditempatkan sebagai orang asing takut dia. Kenapa? Pajaknya tinggi. Kedua, dia tidak boleh jadi majikan, dia harus jadi pelayan. Aturan itu di situ. Ini yang menghambat Islam. Nah, disitulah ketika Sunan Ampel datang,
dan kemudian bersama dengan putra-putra dan murid-murid beliau itu mengembangkan Islam itu dengan prinsip al-mukhafadatu ala qadim misalnya wahdu bijadidil aslah. Apa yang ada yang baik, ya, yang lama ini jangan dibuang, ya, pakai, tapi gunakan yang baru yang lebih baik. Dengan prinsip itulah, ya, misalnya mengambil alih lembaga pendidikan dukuh, ya. Jadi di Nusantara ini dulu ada jenis-jenis lembaga pendidikan dengan sistemnya masing-masing. Yang pertama padepokan, yang kedua asrama, yang ketiga dukuh, yang keempat peguron, baru belakangan pesantren. Tapi pesantren ini pengembangan dari dukuh. Nah, kalau kita lihat membaca dukuh ini apa? Itu adalah, ya, yang dimana kalau kita membaca tentang dukuh ini ada kitab panduan untuk murid-murid, ya, yang belajar di dukuh ini, ya, dimana salah satunya kitab itu yang judulnya Silakrama, ya, ada lagi Silakramaning Wiku, Murati, Sancaya, itu aturan-aturan. Nah itu kalau kita baca ini aturan, itu mirip dengan agama Islam aturannya. Ya. Jadi misalnya yang pertama itu diperkenalkan tentang triguru. Ada 3 guru yang harus dihormati. Dan 3 guru ini yang boleh, ya, disembah. Ya. Selain 3 guru ini tidak boleh disembah. Yang pertama, guru rupaka, yaitu kedua orang tua, bapak dan ibu. Yang kedua, guru pengajian, yaitu guru agama, ya, yang mengajarkan kesadaran murid tentang kehidupan ilmu dunia dan ilmu akhirat. Yang ketiga, itu raja yang berkuasa. 3 ini, selain itu nggak boleh. Ya. Ini aturan-aturan yang ada di buku itu untuk mendidik. Yang kedua, itu yang berkaitan dengan makan makanan. Ya. Seorang wiku, ya, seorang murid, ya, itu harus makan makanan yang serba baik. Tidak boleh makanan yang kotor, makan rendah. Karena itu ada aturan. Itu tegas aturannya. Pantang untuk makan celeng wanua, daging babi, haram. Tentang sunnah, makan daging anjing, haram. Ya. Kemudian daging kucing, kerura paksi, burung-burung yang bercakar tajam itu haram semua. Ya. Makan tikus, binatang yang menjijikkan, cacing, macam-macam itu haram. Binatang yang seperti kepiting, macam-macam itu haram juga. Itu ada semua aturan-aturan itu. Dilarang minum minuman keras, madya, ya, itu komer yang memabukkan, haram. Dilarang berjudi, dilarang bohong, dilarang, ya, kalau meminjam sesuatu tidak boleh, tidak dikembalikan, ya, semuanya. Ya. Makan pun diatur. Tidak, itu ada aturan namanya ahara lagawa. Tidak boleh orang makan nambah, sampai berlebihan tidak boleh. Makan itu harus secukupnya, tidak boleh kenyang. Ya, jadi itu aturan-aturan yang ada semua itu ada di situ. Ya. Jadi ini naskah kuno, ya, yang kita buka, kita baca, oh ternyata aturannya hampir mirip di pesantren. Ya.
Bahkan pantangan untuk larangan berjudi itu tegas. Andai kata seorang wiku itu di tengah jalan mengalami hujan angin, ya, dan dia melihat ada orang bermain judi, ya, maka pantang bagi dia untuk berteduh bersama pemain judi. Lebih baik dia mati kehujanan daripada kumpul dengan orang pemain judi. Itu ada aturan-aturan seperti itu. Nah, inilah dukuh, inilah yang kemudian diambil alih. Ya. Sunan Ampel itu dulu mengambil alih dukuh yang ada di selatan Ampel. Ya. Jadi sampai sekarang namanya masih Kampung Dukuh. Tapi dukuhnya sudah tidak ada, tapi namanya tetap Kampung Dukuh. Itu ada di selatan Ampel. Itu dikembangkan dulu. Ya. Itulah nanti yang akan membedakan antara dukuh dengan ketika dikembangkan menjadi pendidikan Islam, itu ada beberapa perbedaan. Kenapa? Itu bukan wiku nanti yang menjadi murid di situ, tapi disebut dengan kata-kata santri. Ya, itu gabungan dari kata-kata sastri. Sastri itu dari kata-kata sastra. Sastra itu artinya kitab suci. Ya, jadi semua dulu menyebutkan kitab suci, apakah itu Weda, Tripitaka, atau Al-Quran, itu mereka sebut sastra, naskah suci. Orang yang mempelajari dan menguasai kitab suci itu disebut sastri. Dari kata-kata sastri itulah kemudian digabung dengan kata-kata dari Padepokan, cantrik, kemudian dari kata-kata santri. Itu baru. Ya. Nah, disitulah kemudian dikembangkan dengan istilah-istilah yang sudah dikenal di dukuh itu tadi. Ya. Itu sebabnya tidak digunakan istilah baru. Ya. Misalnya untuk ibadah menyembah Tuhan. Itu digunakan istilah sembah yang, menyembah yang, bukan sholat. Kenapa? Yang digunakan waktu itu adalah istilah sembah yang, menyembah Sang Hyang Taya, yang kosong itu. Ya. Di mana tempat menyembah Sang Hyang Taya? Zaman kuno, ya, itu menyembah Sang Hyang Taya lewat gua. Di depan gua, kenapa? Gua itu ruang kosong. Tidak boleh ada bentuk-bentuk yang namanya pratima atau patung, macam enggak boleh ada, harus kosong. Ya. Selain di gua, itu juga ada tempat namanya sanggar. Ya. Bangunan berbentuk segi empat, atapnya tumpang tiga, bagian tengahnya ada lubang. Ya. Sanggar inilah yang zaman Islam disebut dengan nama langgar. Bentuknya tidak berubah. Ruangan kosong. Menghadap ke arah ruang kosong. Sembahyang itu. Ya, lubang. Yang sekarang disebut mihrab, di langgar-langgar itu. Ya, itu. Itu bentuk dari sanggar zaman kuno dulu. Ya. Zaman Kapitayan dulu. Nah, yang agak mirip juga yang disebut sembahyang, itu mirip sholat. Ya, kenapa? Sembahyang itu ada 4 gerakan. Ya. Yang pertama tulajek, itu bahasa Jawa kuno. Tulajek itu artinya berdiri tegak, ya, tapi dengan sikap swadikep. Swadikep itu begini. Swa itu aku, ya. Keakuan manusia itu ada di dalam hatinya dia. Dikep itu di dekap, swadikep. Di sini agak miring ke kiri karena hati manusia itu ada di kiri. Itu namanya tulajek, menghadap ke arah mihrab, ruang kosong. Yang kedua disebut tungkul, ya. Menunduk melihat tanah, memegang dengkul. Ya.
Ini bahasa kuno semua. Gerakan tungkul itu ruku. Ya. Setelah itu yang ketiga, tondem, sujud. Yaitu gerakan seperti bayi dalam perut ibunya. Ya. Gitu. Baru gerakan keempat namanya tulumpuk. Duduk di atas apa itu? Ya, mata kaki ini. Ya. Itu. Jadi duduk iftiros. Itu namanya sembahyang. Itulah mirip-mirip itu, kemiripan-kemiripan itu yang kemudian menjadikan, oh, itu nanti pada zaman Sunan Bonang, sebetulnya orang-orang ini sudah seperti Islam, mirip Islam. Ya. Sembahyangnya juga, gerakannya miripannya mirip. Ya, itu semuanya. Cuman zaman dulu ada yang disebut Trisandia, itu sembahyangnya 3 kali. Pagi, ya, subuh itu, siang tengah hari, dan malam. Nah, disitulah untuk memanggil waktu sembahyang, itu digunakan beduk. Itu tempat peribadatan zaman kuno itu. Ya, yang namanya sanggar itu ya, bentuknya ya kok langgar-langgar desa itu. Nah, itulah pelan-pelan Islam masuk lewat situ. Ya. Termasuk nanti ada upacara yang namanya Pasabrata, Poso Broto, atau Upawasa. Tidak makan mulai pagi sampai malam. Ya. Artinya puasa itu sudah ada. Ya, karena itu tidak digunakan istilah saum, tapi puasa. Ya, dari kata-kata poso, poso broto, atau upawasa. Jadi ini yang kemudian diambil alih. Dan orang dulu itu sudah terbiasa menjalani yang namanya poso dino pitu. Puasa hari 7. Itu bukan berarti puasa 7 hari berturut-turut, enggak. Puasa cukup hari kedua dan hari kelima. 2 tambah 5 sama dengan 7. Itu artinya puasa 2 hari itu sudah sama dengan puasa 7 hari. Itulah. Ya. Para wali ini awal-awalnya Sunan Bonang melihat, loh ini kan, ya, hari kedua itu Kemis, tuh Senin, hari kelima itu Kemis, Senin Kemis. Berarti sudah puasa Senin Kemis orang zaman dulu itu. Gitu. Jadi itulah kemudian diambil alih semua. Ya. Ya. Proses ini yang apa? yang kemudian cepat berkembang di masyarakat. Kenapa? Masyarakat tidak menerima sesuatu yang baru. Istilah-istilah baru itu mereka nggak kenal. Jadi istilah yang sudah lama ada di situ. Ya. Nah, nanti baru ada tradisi-tradisi baru yang menggunakan istilah baru. Misalnya selamatan. Itu zaman Islam, zaman Hindu udah ada selamatan itu. Ya. Kenduren, kenduri. Baru. Ya, itu zaman Islam. Jadi jangan dianggap, wah ini adalah warisan agama Hindu. Nggak ada. Istilahnya aja selamatan, dari kata-kata selamat itu dari bahasa salamah, bahasa Arab kok. Ya. Kenduren itu dari kata-kata kenduri, itu bahasa Persia. Ya. Upacara apa? Untuk memperingati apa itu? Siti Fatimah sebagai leluhurnya imam-imam di Persia sana. Ya. Jadi kenduren itu kemudian digunakan untuk mengirim doa kepada arwah leluhur. Kalau selamatan untuk keselamatan diri dan keluarga. Jadi itu ada perbedaan di situ zaman dulu. Itu zaman Islam. Ya. Termasuk nanti selamatan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, setahun pertama, setahun kedua, 1000 hari. Itu zaman Islam. Hindu nggak ada itu. Hindu, kalau orang meninggal itu diperingati 12 tahun setelah kematian. Namanya upacara serada. Ya, itu nanti ada di naskah Mojopahit itu perayaan terhadap
Pripamotan Sang Sinagara itu. Upacara serada ditulis dalam Kidung Banawa Sekar, perahu bunga. Nah itu perahu bunga dibikin untuk kendaraan arwah itu menuju surga. Ya. Itu 12 tahun setelah kematian. Jadi ini proses-proses Islamisasi itu menggunakan ajaran, tradisi, nilai-nilai yang sudah ada, ya, dan kemudian ditambah sesuatu yang belum ada, baru ada kata-kata baru. Yang sudah ada nggak perlu.